Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Munarif dari Forum News Network. Hacker yang baik, begitu ya. Yang sekarang ini lagi heboh di media sosial. Ini berkaitan dengan pernyataan dari Brian Chipper. Ini pelaku penyerangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara 2. Ini berjanji dia akan membebaskan seluruh data yang mereka sandra gitu secara gratis. Jadi pemerintah nggak perlu bayar apapun, seperak pun. Makanya itu kemudian netizen menjulukinya sebagai hacker yang baik hati ya, atau hacker yang budiman. Dan ini kelihatannya hanya bisa terjadi di sebuah negara bernama Indonesia di era pemerintahnya Jokowi. Ini kalau meminjam istilah para buzzer dulu ya, buzzernya Pak Jokowi ini, presiden yang lain ngapain aja gitu ya. Dalam keterangan yang diduga ini sementara ya dibuat oleh geng hacker tersebut, data Pusat Data Nasional Sementara 2 ini dikatakan akan dilepaskan pada hari Rabu. Rabu itu hari ini ya, berarti ya. Nah, ini tanggal berapa nih sekarang nih? Tanggal 3 Juli ya. Sebagai informasi saja, saya mengingatkan kembali peristiwa ini ya. PDNS itu kan diserang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024. Penyerangan tersebut kemudian membuat sejumlah layanan publik lumpuh. Data dari 282 kementerian dan lembaga itu terdampak oleh serangan dari ransomware ini ya. Dan ini memang ganas sekali ini ya dampak dari serangannya ini ya. Dan seperti dikatakan oleh pemerintah sebelumnya bahwa para hacker ini atau para peretas ini meminta tebusan itu senilai 8 juta US dollar atau kalau dirupiahkan itu 131 miliar. Namun kan pada waktu itu Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aristiadi menegaskan pemerintah tidak akan membayar duit yang diminta sebagai tebusan untuk membebaskan data-data dari Pusat Data Nasional Sementara yang disandra oleh para hacker ini. Nah, ternyata kemudian secara mengejutkan Brain Chipper itu mengunggah, ini bukan mengunggah, tepatnya pernyataannya diunggah oleh akun di media sosial X yang ini @stelmall_int internasional mungkin maksudnya ya. Dan akun itu menuliskan geng ransomware itu akan merilis kunci dekripsi secara gratis. Nah ini unggahannya ya di akun X tadi itu dan ini dalam bahasa Inggris ya. Saya mungkin lebih baik bacakan dalam terjemahannya ya. Jadi katanya begini, kami ingin membuat pernyataan publik. Rabu ini kami akan memberikan kunci atau dekripsi secara gratis. Kami harap penyerangan ini membuat Anda sadar betapa pentingnya anggaran untuk industri dalam kurung teknologi dan merekrut spesialis yang berkualifikasi tinggi. Ini yang saya sebut sebagai bukan hanya gratis memberikan, tapi juga ada nasihat yang gratis juga begitu. Ini ada hacker tapi dia peduli pada bangsa Indonesia dan mengingatkan bahwa nih kalau pemerintahan lu nggak mau membiayai atau menyiapkan anggaran yang memadai dan kemudian juga tidak menyiapkan tenaga-tenaga ahli dengan kualifikasi tinggi gitu, karena kan sekarang ini eranya era digital, sementara para pengambil keputusan ini kan generasi kolonial semua, nggak nyambung. Ini rupanya yang dikritik oleh hacker ini gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi baca keterangannya. Penyerangan kami tak terkait dengan konteks politik, hanya merupakan pengujian dengan harapan bayaran setelahnya. Masyarakat Indonesia, kami meminta maaf untuk dampak yang terjadi. Kami juga meminta rasa terima kasih dan konfirmasi dari publik atas keputusan yang kami buat secara sadar dan independen. Jika perwakilan pemerintah melarang masyarakat mengucapkan terima kasih ke hacker, kalian bisa melakukannya secara private melalui kantor pos. Kemudian ada catatan tambahan, kami meninggalkan dompet Monero untuk donasi. Kami harap Rabu besok bisa mendapatkan senilai uang. Kami tekankan bahwa kami akan menyerahkan kunci dekripsi secara gratis melalui inisiatif pribadi kami. Catatan tambahan berikutnya, Rabu besok kami akan membuktikan kata-kata kami. Kalau dari
apa tadi, pernyataan yang diunggah tadi, dia rupanya, "Udah gue tahu deh pemerintahan lu nggak kagak bayar, jadi rakyat Indonesia tolong, eee, bantu pemerintah lu dengan memberikan donasi pada dia," gitu ya. Apakah ada yang mau donasi? Kalau saya sih enggak, ya. Saya lebih baik saya donasikan untuk hal-hal yang lain bermanfaat, yang bisa, dapat pahala begitu, ketimbang membayar para hacker ini ya. Dan ini memang agak menurut saya ini betul-betul agak aneh dan agak mencurigakan ini. Apa sesungguhnya yang terjadi ya dengan para hacker ini? Atau seperti yang disebut ini memang hacker yang baik hati, yang hanya mencoba-coba dan kemudian mencari celah kelemahan, lubang dalam pengamanan untuk pusat data nasional kita dan kemudian memberitahu gitu ya. Tapi kan, sebelumnya dia minta duit, tebusan begitu, dan setelah tahu pemerintah tidak akan memberikan tebusan, kemudian malah minta kepada kita untuk memberikan donasi. Pertanyaannya, kalau kita juga tidak ada yang memberikan donasi gitu ya, apakah akan tetap dilepas atau tidak? Ya ini saya kira ini yang mesti kita tunggu ya. Kalau benar hari ini Rabu 3 Juli, itu Pusat Data Nasional itu pulih, ya, ini kan berarti lebih cepat dari janji pemerintah. Karena pemerintah tidak menyebutkan kapan, tapi hanya bulan ini. Ya, jadi kalau bulan ini, ya bulan Juli ini itu bisa saja, terjadi berarti akhir bulan ya. Nah itu disampaikan oleh, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto dalam jumpa persnya, kemarin gitu ya. Dari hasil rapat koordinasi dapat saya simpulkan bahwa untuk pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024 dan di backup oleh call site yang ada di Batam. Situs dingin yang ada di Batam akan membackup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis. Jadi kalau kita ketahui ada DRC, Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara auto-gate, mampu memberikan pelayanan secara interaktif service, sehingga kalau kita lihat kejadian kemarin imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat, maka ke depan bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya, bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di pusat data nasional sementara seperti yang terjadi sebelumnya. Dan setiap Kemenhan atau kementerian juga harus memiliki backup. Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup, yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam, dan bisa auto-gate, interaktif service, dan setiap pemilik data center juga memiliki backup, sehingga paling tidak ada 3 lapis sampai 4 lapis backup tersebut. Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya, itu akan disimpan di cloud, sehingga tidak perlu hanya ada di data yang ada di PDN. Kalau kita menyimak pernyataan Hadi Cahyanto tadi, berarti pemerintah menaati dong nasihat hacker ya, dengan meningkatkan keamanan dari pusat data nasional ini, tidak lagi terus sekarang backupnya berlapis-lapis gitu. Kalau sebelumnya kan tidak disebutkan oleh Menkominfo dan juga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, ya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, itu kan ya memang tidak ada backupnya, dan ada backupnya itu hanya 20% saja. Tapi kalau Pak Hadi ini seolah meskipun tidak secara langsung dia menyatakan bahwa itu aman dan sekarang semua akan di backup berlapis-lapis. Ada gunanya ini para hacker ini yang membuat nasihatnya didengar oleh pemerintah.
Nah, kasus ini kan jadi heboh setelah pemerintah mengakui sepekan setelah di-hack itu mengakui ada hacker itu karena kemudian kan ini kan dipicu adanya kekeriuhan di terutama di imigrasi ya karena ya data-datanya hilang kemudian terpaksa dilakukan secara manual dan ini prosesnya jadi panjang, antrian panjang di bandara dan kemudian pemerintah mengakui bahwa ada pembajakan itu dan kemudian permintaan tebusan itu. Nah, soal ini kemudian jadi rame ketika Komisi 1 DPR RI itu kemudian mengundang Menkominfo Budi Aris Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian. Dan Anda sebagian pasti sudah nonton, tapi ini saya ingin highlight itu kemarin itu yang juga jadi bulian di media sosial dan juga jadi membuat kesal anggota DPR itu ketika Pak Budi Ari ini menyatakan masih bilang bahwa itu alhamdulillah karena katanya ini bukan state yang melakukan, bukan negara yang melakukan, tapi lebih katanya ini ya bukan state actor, tapi lebih pada ya para hacker biasa yang gitu yang tidak terafiliasi dengan negara. Memang masih ada laporan dari tim juga yang terus terang tidak bisa kita ekspos terbuka. Laporan tim yang sedang kerja di Surabaya ini. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa menerbitkan optimisme kita di sana. Karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja. Ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena orang nyerang negara berat. Kayak berapa bulan lalu Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara aktornya. Itu berat. Dan kita berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan, paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi juga kita lakukan terhadap PDNS 1, terus juga ini kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Sedikit terakhir, Bu Ketua. Bu Ketua Pak boleh Menteri, sebentar berapa yakin sih pendalaman data itu sedikit. bisa kembali? Data bisa kembali itu seberapa yakin? Jangan gini, itu informasi nggak bisa saya sampaikan secara terbuka. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu nanti kita bilang beres nih, dia dengar dia sikat lagi, hackernya, gitu loh. Biar aja itu nanti informasi akan saya sampaikan secara tertutup, ya Bu. Yang penting kita tetap optimis. Pernyataan Menkominfo yang menyebut ini sebagai masih beruntung kita gitu, alhamdulillah itu kemudian membuat kesal anggota Komisi 1 DPR RI dan Sukamta, ini anggota DPR RI dari anggota Komisi 1 dari PKS, kemudian berkata dengan keras dan mengingatkan agar Budi Aris Setiadi itu tidak menggunakan kata alhamdulillah. Ini katanya ini harusnya innalillahi karena ini kan bencana ya. Saya satu sisi senang ya Pak Menteri jadi religius, bersyukur di tengah serangan begini. Tapi saya prihatin Pak, Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara Pak. Mengucap alhamdulillah ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi Pak daripada alhamdulillah Pak. Karena ini persoalan national security Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah Pak. Harusnya innalillahi Pak. Menurut saya, kalau sikap kita begini Pak, innalillahi betul Pak. Ini soal keamanan nasional Pak. Yang tadi dari Telkom, Windows itu hanya untuk backup apa. Kan pintu masuknya justru dari situ Pak, masuk ke seluruh server Pak. Jangan mengecilkan Pak. Bukan hanya Budi Ari yang kena semprot ini ya. Kepala BSSN kemarin juga kena semprot Ketua Komisi 1 Mutia Hafid karena kata dia menyatakan bahwa ini terjadi karena tata kelola. Sementara Mutia Hafid itu menyatakan sebagai sebuah kebodohan. Kita ada kekurangan di tata kelola.
Kita kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Jadi begitulah untuk sementara kita berharap hacker yang baik hati, hacker yang budiman, hacker yang memberikan nasihat gratis dan tidak minta tebusan kepada pemerintah itu, tapi minta duitnya kepada rakyat gitu ya, untuk donasi kalau ini bukan sukarela, itu menepati janjinya ya. Nah kalau hari Rabu itu hari ini jam berapa gitu ya kan nggak dijelaskan, dan sebenarnya di mana nih hacker ini, apakah dia di Eropa atau di Amerika atau di Indonesia, karena ini kan berkaitan dengan perbedaan waktu. Kalau ternyata hari ini pagi ini misalnya ketika saya membuat rekaman ini belum ada kabar sudah dirilis atau sudah dibebaskan atau belum begitu, artinya kalau Rabu pagi ya berarti sebenarnya hackernya itu tinggal di kawasan Indonesia. Sementara kalau dia tinggal di Eropa ya Rabu paginya itu minimal sekarang apa ya, musim panas ini selisihnya sekitar 5 jam gitu ya, nanti agak siang lah gitu baru itu dibebaskan gitu. Tapi kalau dia tinggal di Amerika gitu, di mana yang lebih malam ya, mungkin di East Coast atau di West Coast ya. Saya agak bingung soal begini, tapi yang jelas seperti kayak New York itu misalnya, itu selisihnya kan bisa 12 jam ya dengan Indonesia. Ya jadi artinya mungkin nanti sore begitu bisa dibebaskan. Ini benar-benar saya kira mungkin ini di seluruh dunia baru terjadi sekali ini ya, ada hacker gitu yang baik hati, yang dia tadinya minta tebusan jutaan dolar tapi tiba-tiba memberikan bebas gratis saja. Atau jangan-jangan hackernya tahu ini pemerintahan sekarang ini kalau ditambahin lagi beban untuk bayar tebusan 8 juta ya nggak akan bakal anggarannya pasti akan tambah berantakan. Sekarang aja kan pusing mau bayar utang sampai 800 triliun begitu ya. Dan juga Pak Jokowi lagi berpikir keras bagaimana nasib IKN-nya gitu karena anggaran tidak tersedia. Sekarang pemerintah dimintain lagi untuk tebusan 8 juta. Waduh, 8 jutanya 8 juta dolar. Jadi berat banget itu. Terima kasih sekali lagi Bapak hacker. Saya kira bukan Bapak ini. Bisa aja Bapak dan Ibu hacker yang budiman. Terima kasih telah mengingatkan pemerintahan kami untuk menyediakan anggaran yang memadai dan juga tenaga ahli di bidang IT untuk mengelola data yang sangat-sangat serius seperti pusat data nasional tadi. Saya Hersum Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.